datang kepada Tuhan, persembahkan pujian syukur kita, karena kita sudah menerima kasih yang indah, terindah dari Tuhan, yaitu karunia yang besar untuk kita. Kasih yang terindah. Shalom doa untuk bangkit berdiri.
Putra Roh Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang termulia, hanya kutemukan di dalam-Mu, hanya di dalam Bapa. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh Bapa, terima kasih Allah, terima kasih Roh, terima kasih Bapa. Glory Hosana. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar, karya terindah, telah ku terima dari-Mu Bapa, telah ku terima dari-Mu. Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Engkau berikan karya-Mu yang besar untuk kami, sehingga kami boleh selamat daripada-Mu ya Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan yang dari Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan membawa ucapan syukur ini hanya kepada-Mu. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan, bahkan kasih-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami undang Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Mari Allah, Engkau bekerja. Mari Roh Kudus, Engkau akan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah segala ucapan syukur dan puji-pujian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
mendengarkan firman-Nya, bahwa Yesus selalu ada bersamaku. Di setiap langkah hidupku, Dia selalu ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan Kekuatan jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu teguhkan hatiku. Engkau yang bertingkah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertingkah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur sebab Allah telah membuat kami sehat apa adanya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh karya terbesar kami telah rasakan di dalam Allah. Bapa, kalau saat ini gemuruh kemerdekaan mewarnai negeri dan anak-anak negeri khususnya di dalam negara kami. Sedemikian pula Bapa, hidup kami ini sungguh mengucap syukur. Sebab sesungguhnya Allah telah memerdekakan kami. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah yang telah memberi kami kemerdekaan dari dosa. Untuk itu Bapa, biarlah pagi hari ini kami benar-benar boleh merasakan keindahan kemerdekaan yang Allah berikan kepada kami setelah kami terlepas dari tekanan dosa dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati
lidah bibir hamba-Mu ini agar kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga dengan demikian bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak Allah yang akan tersampaikan di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan dan merenungkannya, melakukannya di dalam kehidupan keseharian kami, bersama-sama katakan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, apa kabar saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa bukan karena kita sehat saja. Soalnya saudara-saudara, kesehatan itu memang penting. Tetapi apalah artinya kalau itu hidupmu itu tidak dinaungi oleh Kristus. Sebab sesungguhnya hidupmu bukan lagi milikmu setelah Kristus menebus engkau dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan seru firman Tuhan di dalam seluruh kebenaran, fakta, dan maknanya. Temanya adalah dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi temanya dimerdekakan dari dosa. Saudara-saudara, kalau pekik kemerdekaan saat ini mewarnai seluruh negeri, bahkan anak-anak negeri saling memberi pekikan ini, saudara-saudara, sekalipun kondisi kita ini masih ada di dalam pandemi. Sehingga saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa besar, perayaan-perayaan besar yang saat ini, khususnya untuk tahun ini, harus diredam dan diredakan terlebih dahulu. Tetapi lebih lagi dimaknai oleh kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu saudara-saudara, bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar sandiwara. Kemerdekaan itu benar-benar telah diperoleh. Ingat saudara-saudara, sekali lagi, kemerdekaan itu telah diperoleh, bukan diberikan kepada bangsa ini, tetapi diperoleh oleh karena pengorbanan dengan beribu-ribu jiwa yang melayang, bahkan berjuta-juta nyawa melayang dan dikorbankan demi kemerdekaan. Permasalahannya saudara-saudara, apakah mereka rela mengorbankan atau mengorbankan diri dan darahnya untuk kemerdekaan negeri ini? Itu masalah lain saudara-saudara. Tetapi saya yakin mereka berjuang tanpa pamrih. Orang-orang yang telah diberikan kesempatan untuk berjuang meraih kemerdekaan demi negeri ini berdiri di atas kaki sendiri. Itu benar-benar merupakan satu karunia tersendiri bagi orang-orang yang mengalaminya. Saudara, bapak-bapak kita, leluhur-leluhur kita ini adalah orang-orang pejuang. Orang-orang yang telah memberikan seluruh hidupnya demi meraih kemerdekaan. Apapun caranya, apapun bayarannya, sekalipun nyawa sebagai korbannya. Tetapi bapak-bapak kita ini telah merelakan nyawanya demi negeri ini merdeka. Betapa mahal, saudara-saudara. Betapa mahalnya arti sebuah merdeka. Bisa jadi saudara-saudara, kita melihat sekarang ini orang tinggal dengan semangat berapi-api, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu semangat yang seperti itu bagus saudara-saudara. Tapi tidak menggetarkan ketika orang-orang untuk mengucap merdeka saja harus berbisik-bisik. Sekarang sudah siap saudara-saudara. Sekarang sudah enak memengkikkan ataupun meneriakkan yel-yel merdeka. Slogan-slogan di dalam mengisi kemerdekaan ini terlontar sedemikian bebasnya. Karena apa? Karena moyang-moyang kita, leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan kusuma bangsa kita telah membayarnya dengan darah yang mahal. Terlebih saudara-saudara, kita ini sebagai orang percaya, kita ini memperoleh kemerdekaan bukan dari penjajahan secara fisik, tetapi penjajahan dari belenggu
dosa. Dan saudara-saudara, kalau kita mengingat di perjanjian lama, saudara-saudara, tidak sekali-kali pun yang namanya penebus salah tanpa pengorbanan. Tidak ada sekalipun peristiwa yang sifatnya pengampunan dosa tanpa disertai pencurahan darah. Entah itu anak kambing domba, entah itu disembelihnya, dikorbankannya lembu, sapi bagi orang yang mampu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mampu, tetap pencurahan darah itu harus ada, yaitu dengan burung tekukur ataupun merpati. Sebab saudara-saudara, kalau kita melampaui kilas balik di perjanjian lama, sekali-kali Tuhan tidak memberikan pengampunan tanpa ada pengorbanan dari curahan darah. Darah korban penebus salah atau darah korban penebus dosa. Tetapi saudara-saudara, sesudah perjanjian lama itu berlalu, meskipun jenjang waktunya tidak sedikit atau tidak sebentar, tetapi mereka yang telah mengumandangkan bahwa pada nantinya masa-masa yang akan datang Mesias yang harus dikorbankan sebagai anak domba Allah. Saudara, ingat peristiwa pada waktu Musa menulai bangsa Mesir. Dari itulah katak, belalang, air menjadi darah, bara api, sampai tulah-tulah yang ke-9 kali. Tidak sekalipun bangsa Mesir itu bertobat. Setiap tulah itu disampaikan dan itu melanda kota itu, melanda negeri itu, mereka katakan, Musa, kami mau percaya dengan Allahmu. Tetapi sedemikian dikembalikan kembali oleh Musa karena tangan Allah mengerjakannya, mereka kembali lagi tidak percaya. Sampai tulah yang terakhir apa, saudara-saudara? Kematian anak-anak sulung. Saudara-saudara, ini adalah lambang Paskah yang pertama, di mana ketika Tuhan berfirman kepada Musa, sembelilah korban sembelian dan bubuhkanlah itu di tiang di ambang pintu, supaya apabila malaikat penjemput maut itu datang, maka ketika malaikat penjemput maut itu melewati dan melihat darah di dalam bubuhan pintu rumahmu, maka akan melewatinya, sehingga tidak ada satupun kematian anak sulung di dalam bangsa Israel. Tetapi semua anak sulung orang Mesir meninggal, termasuk anak dari Firaun. Maka ratap tangis demikian memilukan pada saat itu. Saudara, ini adalah lambang dari yang pertama. Yang kemudian, saudara, setelah masa itu lewat, ketika digenapi janji Allah, datangnya Yesus sebagai Mesias, sebagai anak domba Allah, maka darah anak domba ini, ketika Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, dihujat, disiksa, dihina, sedemikian berat, saudara-saudara. Tetapi itu yang membebaskan kita. Itu yang mengangkat kita dari beban belenggu dosa, sehingga kita menjadi merdeka. Saudara, sesuai dengan temanya, yaitu dimerdekakan dari dosa. Natsnya kita baca terlebih dahulu di dalam Roma yang ke-6 ayat yang ke-18. Roma pasalnya yang ke-6. Pasal 6 ayatnya yang ke-18, demikian seru firman Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, dosa yaitu dari tipu muslihat iblis, penghulu-penghulu udara, dan dosa-dosa dunia ini. Saudara-saudara, menjadi umat ketebusan Allah benar-benar merupakan suatu kebahagiaan. Saudara-saudara,
berapa ribu tahun, saudara-saudara, berjuta-juta tahun pada masa dari kejadian, dari masa Yusuf, dari Nuh, Abraham sampai Yusuf, Ishak, Yakub, Yusuf dan sebagainya. Itu masa-masa yang panjang, yang sangat tidak terhitung, saudara-saudara, tahun demi tahun. Hanya menantikan satu penebus salah atau penebus dosa, yaitu anak manusia yang pada akhirnya diperkenankan menjadi korban sembelian bagi dosa dunia. Siapakah yang memerdekakan kita, saudara? Benar, sudah ada orang yang memerdekakan kita. Siapa? Kita akan lihat, saudara. Yang pertama, Kristuslah yang telah memerdekakan orang-orang berdosa. Galatia 5. Galatia pasalnya yang kelima, saudara. Ayat yang pertama. Bu Dwi boleh bacakan? Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu lagi mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Judulnya adalah kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan orang-orang yang mengikut Kristus. Bahwa sesungguhnya memang Kristuslah yang telah dikorbankan sebagai anak domba Allah. Sampai kita menjadi umat ketebusan Allah. Saudara, apa cukup sampai di situ? Tidak, saudara. Kita memiliki satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita harus tetap berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan dari dosa, saudara. Dikenakan kuk itu artinya kita selalu memikul. Kita selalu dibelenggu oleh beban-beban dosa dunia. Oleh kehendak-kehendak hidup yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah. Itu namanya kita masih diperhamba oleh dosa. Artinya kita masih mengenakan kuk perhambaan. Tidak lagi pada saat-saat ini. Tidak lagi pada saat engkau dijadikan umat ketebusan Allah. Yaitu ketika engkau mengaku dosamu dan engkau dibaptis dengan air dan engkau menerima keselamatan dari Kristus Tuhan oleh karena curahan darahnya. Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Jangan ada seseorang yang menganggap dirinya bisa merdeka tanpa ada pengorbanan apapun. Saat ini, saudara, bangsa kita pun demikian. Kita tidak boleh menganggap kemerdekaan itu datang tiba-tiba. Apalagi pemberian, bukan. Itu harus diperjuangkan. Perbedaannya di sini, saudara. Bangsa ini untuk merdeka harus mengorbankan darah, nyawa sebagai bayarannya. Tetapi kalau kita ini benar-benar dimerdekakan oleh tebusan Allah. Bukan darah kita, saudara, tetapi Allah yang telah rela menjadi korban penebus dosa atau korban penebus salah. Nah, di sini perbedaannya. Kalau bangsa ini merdeka dengan mencurahkan darahnya. Tetapi kalau kita ditebus dan dibayar lunas oleh Allah yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Maka pujian tadi sungguh sangat pas, saudara-saudara. Karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Apapun boleh tidak ada dalam hidupmu, tetapi tidak boleh tidak ada Kristus di dalam hidupmu. Saudara-saudara, apapun boleh lenyap dari hidupmu, tetapi jangan sekali-sekali Kristus hilang dalam hidupmu. Karena sungguh tidak ada artinya hidupmu dengan memiliki apapun, tetapi tidak ada Kristus di dalamnya. Kalau gitu kita tidak perlu bekerja. Siapa bilang demikian, saudara? Siapa yang bilang? Baiklah, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ini juga firman Tuhan. Tidak boleh di channel ini, channel ini, channel ini. Global, seluruh firman Tuhan tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena perkataan kebenaran itu utuh adanya. Kalau tadi dikatakan lebih baik engkau kehilangan apapun yang engkau miliki di dalam dunia ini, asal engkau tidak kehilangan Kristus dalam hidupmu. Itu artinya demikian, saudara-saudara, bahwa di dalam kasus-kasus tertentu engkau harus lebih kuat, engkau harus lebih giat mempertahankan Kristus itu dalam hidupmu daripada mempertahankan apa yang harus menjadi harapan-harapan untuk engkau miliki. Sebab di dalam Kristus apapun ada. Di dalam harta benda, di dalam kekayaan, di dalam kehormatan dunia ini, belum tentu di dalamnya terkandung Kristus sebagai anak domba Allah yang telah memerdekakan kita. Tetapi di dalam Kristus Tuhan ada berkat, ada keselamatan, ada segala sesuatu yang itu engkau harapkan di dalam hidupmu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jangan lagi mau kenakan kup perhambaan, yaitu perhambaan dosa dalam hidupmu. Merdekalah engkau, merdeka oleh karena Kristus, dan merdekalah engkau di dalam hidupmu mengikuti ketetapan Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Galatia 5 pasal yang ke-1. Sekarang saudara disambung masih dari Galatia. Yang kedua, saudara-saudara, mengambil ayat yang ke-13. Menjadi hamba kebenaran. Masih Galatia 5, mengambil ayat yang ke-13. Mas Agung boleh bacakan? Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah engkau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, banyak ada oknum-oknum di negeri ini, saudara, yang menuntut kemerdekaan itu merdeka semerdeka-merdekanya. Saudara mungkin belum pernah dengar kisah tentang Kusni Kasdut. Kusni Kasdut ini memang tentara. Dia adalah pejuang bagi negara Republik Indonesia ini. Tetapi ketika ia merdeka, ia menjadi kecewa. Ditolak permohonannya untuk hidup merdeka. Mengapa, saudara? Merdeka, ia ingin merdeka. Apapun yang ia mau harus dituruti negara. Apapun yang ia kehendaki, negara harus memfasilitasi. Kusni Kasdut ini merupakan satu tokoh lumayan, saudara-saudara, kalau di negeri ini menjadi satu tokoh yang fenomenal. Aku sudah berjuang untuk negeri ini dapat memperoleh kemerdekaan. Tetapi ketika aku merasakan kemerdekaan ini, ketika negeri ini sudah memperoleh kemerdekaan ini, aku tidak boleh hidup merdeka. Saudara, ingat,
Maka Tuhan katakan, tetapi janganlah engkau mempergunakan kemerdekaan ini untuk kehidupan dalam dosa. Merdeka itu tertib, saudara-saudara. Merdeka itu lurus jalannya. Tidak berarti merdeka itu semau gue. Enggak. Kalau demikian akan jadi apa bangsa ini? Demikian pula orang percaya. Kalau kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka jadinya apa, saudara? Atau apa jadinya kalau kita menyalahgunakan kemerdekaan kita, keterlepasan kita dari belenggu dosa ini untuk hidup di dalam kehidupan dosa. Sungguh sia-sia pengorbanan, sungguh sia-sia penebusan Allah. Apakah Allah merugi? Tidak, saudara. Kita hidup di dalam dosa, apakah Allah merugi sudah mencurahkan darahnya, tetapi kita tidak menghargainya? Tidak, saudara. Allah tidak pernah merugi. Kitalah yang merugi. Kitalah yang selalu berada di dalam sudut yang tidak beruntung. Kalau kita menyangkal diri, menyangkal Allah dan menyangkal penebusan, atau mungkin kita memiliki kemerdekaan itu dan melakukan kehidupan yang tidak berkenan. Bohong itu, saudara. Jadi kemerdekaan bukan untuk memberimu kebebasan melakukan apapun yang kau mau, tetapi kemerdekaan dari belenggu dosa membuatmu merdeka memaknai kebenaran Allah, hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupmu. Artinya kita tidak, dengan kemerdekaan itu kita tidak melakukan semau gue apa yang kami mau. Kita harus menjadi hamba kebenaran. Kita tidak budak dosa tetapi hamba kebenaran. Artinya segala sesuatu yang oleh karena kebenaran itu, maka kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan supaya Tuhan beruntung, tetapi supaya hidupmu beruntung. Itu, saudara, bahwa sesungguhnya setelah kita dimerdekakan dari belenggu dosa, kita harus menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, yang pertama tadi Galatia 5 ayat 1, yaitu Kristus yang telah memerdekakan kita. Yang kedua, menjadi hamba kebenaran, yaitu di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara, hidup sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2 ya. Satu Petrus 2 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ingat, saudara-saudara, sekali lagi kami bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang maunya itu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi saringlah itu. Apakah kehendakmu itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah, maka engkau akan tahu
bahwa engkau menjadi orang yang merdeka. Saudara, orang merdeka tidak hidup di dalam kehendaknya sendiri. Tetapi orang merdeka yang benar-benar merdeka adalah orang yang hidup menurut Allah. Yang hidup menurut ketetapan Allah. Sehingga dengan demikian orang percaya akan benar-benar memperoleh kemerdekaan itu secara hakiki. Tidak hanya sebuah slogan. Seandainya kemerdekaan itu kamu peroleh melalui pengorbananmu sendiri sekalipun, tidak layak menghargai atau mempergunakan kemerdekaan itu menurut apa yang kita mau. Apalagi kita ini dimerdekakan oleh karena Allah yang telah memberikan anak domba sebagai ketebusan kita. Hari ini kita telah dimerdekakan. Setelah engkau mengaku dosa, setelah engkau percaya kepada Allah, maka hari ini hidupmu adalah hidup yang merdeka. Jadilah orang yang merdeka. Tetapi bukan seperti orang yang telah menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Jadilah hamba kebenaran. Jadilah orang merdeka yang tidak dibelenggu lagi oleh tipu daya dunia ini. Supaya engkau tetap aman dalam lindungan Allah. Terbang bersama sayap Allah di dalam naungannya. Biarlah kehidupan orang merdeka menjadi kehidupan yang engkau miliki, untuk engkau semakin taat di dalam ketetapan Allah. Kita berdiri bersama-sama, kita lantunkan satu pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
Bapa, sesungguhnya setelah kami Engkau tebus dengan darah yang mahal. Kami mau hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus di dalamku. Supaya bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kebenaran firman Allah tidak pernah berhenti. Ia akan senantiasa berkumandang dalam hidup kami, menuntun hidup kami, sehingga kami terpimpin dan terbimbing oleh kebenaran firman Allah. Dengan demikian kami kedapatan menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah, yaitu sebagai orang-orang yang telah merdeka dan yang telah dimerdekakan oleh darah yang mahal. Dan kami menghargai dan kami mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap kami yang telah menyediakan telinga bagi kebenaran firman-Mu, bersama-sama katakan haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang boleh menguatkan kita pada siang hari ini dan menjadi berkat kita. Mari kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Nanti masa untuk doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini bersama keluarga kami. Kami sudah menyanyikan lagu-lagu pujian memuji menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami telah dimerdekakan dari dosa dan bahwa kami telah menjadi hamba kebenaran, yang berarti kami harus hidup dengan seturut kehendak firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih juga untuk berkat jasmani yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Amin. Sampai pada hari ini. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa. Seberapapun yang kami berikan, kami percaya bahwa Engkau mampu turut campur tangan dalam setiap pengelolaan persembahan kami ini. Kiranya menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Dan membuka jalan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Seberapapun yang kami berikan Tuhan, kiranya menjadikan sukacita karena kami percaya Engkau mampu turut bekerja ya Bapa. Amin. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan yang kami berikan dengan sukacita dan senang hati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, banyak terselip dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Haleluya. Amin. Kita orang-orang merdeka. Merdeka. Ke orang-orang merdeka, merdeka di dalam segalanya. Yesus sudah menebus kita, hapuskan segala dosa. Kita orang-orang merdeka. Kita orang-orang merdeka, merdeka di dalam segalanya. Yesus sudah menebus kita, hapuskan segala dosa. Kita orang-orang merdeka. Haleluya, saudara, haleluya. Puji Tuhan, saudara, haleluya. Puji Tuhan, saudara, haleluya. Dan berbilang, haleluya. Marilah kita berdiri bersama-sama. Berdirilah dengan teguh di dalam kebenaran Tuhan. Tadahkanlah tanganmu. Engkau telah dimerdekakan oleh Allah. Engkau telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Engkau telah terlepas dari segala tekanan belenggu dosa. Berilah hidupmu saat hari ini benar-benar merdeka. Pergunakanlah itu untuk hidup di dalam kehendak Allah. Mengucap syukur di dalam Tuhan. Oleh karena Allah telah menebus kita. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur
segenap hati syukur Rakyat kita Yesus yang lemah berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya karena semua Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata ku kuat dan yang miskin berkata ku kaya karena semua Tuhan berbuat bagi kita. Bapa di surga, sesungguhnya kami telah menjadi kuat oleh karena segala sesuatu Allah telah perbuat. Sehingga kami menjadi orang merdeka bukan oleh perjuangan kami, tetapi oleh kasih karunia melalui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah dikorbankan di kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Bapa, kami mau hidup sebagai orang merdeka, yang tidak lagi diperbudak oleh kehidupan dosa, tetapi kami mau menjadi hamba kebenaran. Kiranya kuasa Allah melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus benar-benar memenuhkan kehidupan kami, sehingga kemerdekaan ini benar-benar mendidik kami dan membuat kami hidup di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku memberkati engkau. Engkau akan diberkati, keluar masukmu, di ladang, di kota, adonanmu, semua yang engkau miliki akan semakin berlimpah, karena Allah memberkatinya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, setiap kita yang telah bersama-sama menerima, katakan secara spontan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.